Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi dalam acara Bisnis Kreatif bersama saya Nurholis Fadilah ya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas bisnis-bisnis yang keren-keren pastinya. Nah, yang bakal menginspirasi Anda pemirsa yang menonton di segmen kali ini. Nah, untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai melirik bisnis perikanan. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya Indonesia memang kaya sekali yang dengan yang namanya ikan hias maupun juga ikan konsumtif ya, yang memang banyak sekali di seluruh provinsi tersebar di Indonesia. Nah, pemirsa, keanekaragaman hayati tertinggi ini memang termasuk di Indonesia, terutama juga di Kabupaten Bogor. Nah, ya memang kalau kita bicara ikan hias tidak ada habis-habisnya. Bagaimana caranya, berbisnisnya seperti apa? Terus kalau ikan konsumtif seperti apa? Seperti mungkin budidaya ikan lele, ikan emas, ikan gurame dan lain-lain. Nah, kita akan bahas bersama dengan Kang Ook Suherman. Kang Ook Suherman ini adalah Kepala Unit Pelayanan Pengembangan Perikanan Minakahuripan Kabupaten Bogor. Sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Kang Ook, kita bahas mengenai bisnis begitu ya, perikanan terutama di Indonesia, terutama untuknya di Kabupaten Bogor. Sejauh ini bagaimana sih sebenarnya pengembangan bisnis gitu perikanan terutama di Kabupaten Bogor, Kang? Ya. Jadi Kabupaten Bogor ini merupakan sentra daripada perikanan yang sebenarnya yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun khususnya di ikan air darat. Karena Bogor ini nggak punya laut. Jadi kita di budidaya ikan air tawar. Jadi memang ini sudah sangat lama sekali, sudah dari turun ke temurun. Mungkin saya sendiri generasi ketiga dari kakek, orang tua dan saya sendiri. Jadi selaku pembudidaya ikan, yang memang bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Karena bagaimanapun pangsa pasar pada saat ini baik untuk ikan hias maupun ikan konsumsi sangat luar biasa. Terutama ikan hias ini kita sudah ekspor ke berbagai mancanegara ya, seperti Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, sampai ke Arab Saudi. Juga itu merupakan pangsa pasar daripada ikan hias yang diproduksi oleh Kabupaten Bogor. Untuk ikan konsumsi sendiri, ini adalah pangsa pasar kita terutama di Jabodetabek, karena bagaimanapun Jabodetabek ini penduduknya sangat banyak dan luar biasa jumlahnya. Jadi kebutuhan konsumsi pun per hari untuk jenis ikan lele saja mencapai 250 ton. Belum ikan gurame yang kebutuhan seharinya sampai 4-5 ton per hari. Sedangkan Kabupaten Bogor sendiri baru bisa memproduksi kisaran 80-100 ton per hari. Jadi ini masih ada peluang untuk kita kalau memang ingin melirik bisnis ini dijadikan usaha yang luar biasa. Ini masih ada ring 150 ton per hari yang bisa kita jadikan pasar untuk ikan lele pada khususnya. Jadi peluang masih terbuka ya? Masih sangat terbuka lebar. Karena bagaimanapun segmentasi usaha daripada perikanan ini bukan hanya di bidang konsumsi saja, tapi kita ada tiga item atau tiga jenis usaha yang bisa kita mainkan. Yang pertama dari segi pembenihan. Pembenihan ini kita hanya membutuhkan waktu 1 bulan sudah bisa kita jual dan sudah mendapatkan keuntungan margin yang luar biasa. Pembenihan ini risikonya kecil tapi keuntungannya besar. Ya, dengan hanya modal 1 juta rupiah saja kita bisa menghasilkan 300 sampai 400 ribu rupiah untuk dari segi keuntungannya. Terus yang kedua adalah segmentasi pendenderan. Pendenderan ini adalah jarak antara pembenihan untuk masuk ke ukuran konsumsi. Jadi pembenderan ini kita dari yang ikan larva kita deder untuk menjadi dengan ukuran konsumsi. Untuk menjadi benih yang nanti kita masukkan ke dalam kolam konsumsi. Jadi baru terakhir adalah ukuran konsumsi. Jadi 3 hal inilah yang bisa kita lirik untuk segmentasi usaha juga masih sangat terbuka lebar. Jadi waktunya singkat, bukan sempit, maaf ya, waktunya singkat, produksinya tidak terlalu sulit dan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Yang pastinya sambil menikmati begitu ya. Ya, betul, sambil menikmati, apalagi untuk masyarakat yang umumnya mungkin masuk masa pensiun ya. Ini sambil hobi juga. Mereka bisa menghilangkan stres karena pada budidaya ini pada saat kita memberikan pakan, pada saat kita pergantian air itu ada satu nuansa yang bisa menjadi hiburan dan bisa menghilangkan stres untuk para
pembudidaya itu sendiri. Dan luar biasa. dan yang kedua, dia bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha ini. Wah, seperti luar itu. biasa, dari hobi, dari kesenangan, begitu Betul. menikmati kehidupan juga, juga mendapatkan keuntungan juga. Betul. Luar biasa. Nah, kita bahas tadi yang pertama gitu ya, untuk pembibitan. Ya. Ya, memang sejauh ini bagaimana sih sebenarnya cara melirik pembibitan saja dulu nih, misalnya kayak begitu. Kita mau bisnis, misalnya pemirsa ini mau bisnis untuk bibit dulu aja deh gitu. Nah, ini caranya bagaimana sih, Pak? Jadi kalau untuk segmentasi pembibitan ini, yang pertama kita memang harus mengetahui betul ilmunya. Dalam arti sumber daya manusianya harus betul-betul kita siapkan. Karena bagaimanapun dalam segmentasi pembenihan ini, kita ruang lingkupnya satu harus memiliki induk yang unggul. Kedua, lahan. Lahan ini tidak terlalu luas memang. Kalau untuk pembenihan, kita hanya cukup katakan lahan 50 meter persegi sudah bisa memulai bisnis ini. Jadi tidak perlu yang luas, luas-luas tidak begitu perlu, ya? tidak perlu. Karena bagaimanapun untuk lele saja ukuran 1 kilogram itu bisa menghasilkan benih sebanyak 30.000 ekor. Dari 1 kilogram. 1 kilogram ya? 1 kilogram benih induk lele itu bisa menghasilkan 30.000 benih. Kalau kita jual saja dengan angka rupiahkan saja dengan 30 rupiah saja, berarti kita sudah dapatkan uang sebesar omset 900.000 rupiah dari 1 induk. Kalau seandainya 2 induk, 3 induk itu sudah berapa? Sudah luar biasa omset untuk kita sendiri. Sedangkan untuk lahan 50 meter kita hanya membutuhkan induk setidaknya 5 sampai dengan 10 ekor. Jadi dengan hanya lahan 50 meter ini kita melaksanakan kegiatan segmentasi pembenihan, otomatis omset kita bisa mencapai angka 4 sampai dengan 9 juta rupiah. Oke. Iya. Ini untuk pembibitan saja ya? Pembibitan itu saja. baru pembibitan saja. Betul. Gitu. Belum lagi langsung masuk ke Pendederan. pendederan itu kayak gimana, Pak? Pendederan ini jadi setelah proses dari pembibitan dengan ukuran 3-4 cm kita masukkan ke kolam pendederan. Pendederan ini bisa kita wadahnya itu ya, tempatnya itu bisa menggunakan kolam terpal, bisa menggunakan kolam tembok, juga bisa menggunakan kolam tanah. Oke. Jadi tidak harus kolam terpal saja, tapi kalau untuk pembibitan tadi itu harus di kolam terpal dan kolam tembok, tidak atau kolam fiber, tidak bisa menggunakan kolam tanah. Oke. Jadi kalau untuk pendederan ini bisa fleksibel, kolam tanah pun bisa kita gunakan, dan sumber airnya pun bisa air atas, air bawah dan air bawah, atau air sungai bisa kita gunakan, air danau, bukan hanya air dari mata air atau air sumur. Ya, kalau pembibitan mutlak harus menggunakan air sumur. Oke, kalau pembibitan harus sumur. Harus sumur. Ya, kecuali tadi yang sudah masuk ke tahap 2-nya. Ya, yang pendederan. Pendederannya tidak perlu memakai Air sumur. Iya. Baik ya. Yang ketiga, selanjutnya tadi Pembesaran. pembesarannya. Ya. Nah, ini yang langsung dijual mungkin begitu. Ya, kalau pembesaran ini kan gini. Pembesaran ini, segmentasi pembesaran ini adalah produksi terakhir ya dari tiga langkah tadi, pembibitan atau pembenihan, yang kedua pendederan, yang ketiga adalah pembesaran. Ini yang terakhir. Jadi kalau pembesaran ini bebas. Dalam arti bebas itu wadahnya boleh kolam terpal, boleh kolam tembok, boleh kolam fiber, boleh juga kolam tanah. Dan saat ini yang masih terjadi di Kabupaten Bogor yang menggunakan yaitu kolam tanah. Karena apa? Karena bagaimanapun di kolam tanah ini banyak tercipta yang disebut dengan pakan alami seperti plankton, fitoplankton, cacing sutra, atau dapnia. Kalau cacing sutra itu bisa kita sebut dengan tubipek. Itu sangat luar biasa jumlahnya kalau di kolam tanah. Keunggulannya begitu Keunggulannya. ya. Kalau kita memakai kolam tanah itu ya. Betul. Tapi kalau kita menggunakan kolam terpal, tembok ataupun kolam fiber, kita juga sekarang sudah ada beberapa sentuhan teknologi. Jadi supaya bisa menciptakan kegiatan usaha ini, satu, terlihat bersih, terlihat rapi, dan orang juga bisa mengatakan bahwa ikan ini adalah ikan higienis. Karena bagaimanapun tempat yang kita ciptakan itu tertata dengan baik, tertata dengan rapi, dan orang tidak merasa jijik. Karena tahun 90-an ke belakang itu banyak orang masih tidak menyukai makan ikan. Baik lele, gurame juga tidak menyukai. Karena apa? Masih banyak orang menggunakan kolam empangnya itu atau kolamnya itu masih ada yang disebut dengan becak lah. Jadi orang buang pup atau buang air besar itu masih masuk ke kolam ikan. Tapi untuk saat ini saya berani menjamin di Kabupaten Bogor itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi semuanya sudah higienis, memang menggunakan pakan
buatan ataupun pakan alaminya juga pakan alami yang disediakan oleh alam. Kalau buat pakan buatan kita menggunakan pelet. Oke. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah yang menjadi keutamaan adalah higienisnya itu. Ya? Higienisnya Karena itu. masyarakat sudah mulai jeli nih. Betul, sudah mulai tahu betul. mana sebenarnya makanan yang baik buat dia, Iya. makanan juga yang tidak baik buat Betul. dia. Jadi teman-teman pengusaha juga harus bisa begitu ya memberikan pelayanan yang terbaik juga ya. Pelayanan terbaik untuk para masyarakat. Karena bagaimana juga kan kalau kita menggunakan kotoran-kotoran seperti itu ada bakteri salmonella. Oke. Ya, atau bakteri Dan berbahaya itu ya. dan sangat berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah besar. Jadi kita juga untuk menghindari itu semua, saya selaku ketua UPP atau unit pelayanan pengembangan perikanan budidaya Mina Kahuripan Kabupaten Bogor siap untuk membantu kepada masyarakat karena kita juga melayani kepada masyarakat budaya agar mereka tidak lagi menggunakan hal-hal seperti Baik, itu. nah ini yang saya pengen angkat nih, siap untuk membantu masyarakat Siap. begitu ya. Nah nanti caranya bagaimana, programnya apa saja, kita akan bahas nih Kang ya. Tapi kita tahan dulu sebentar begitu Kang, oke ya. Ya. Dan pemirsa kita akan kembali seperti dari berikut ini, kita akan bahas bagaimana sebenarnya program dari Mina Kahuripan ini dan buat Anda masyarakat yang mungkin ya ingin berkonsultasi nanti bagaimana caranya bersama dengan teman-teman dari Mina Kahuripan ini. Sesaat lagi tetap di Bisnis Kreatif.